Tak kenal maka tak sayang. Barangkali dari teman-teman sering mendengar pepatah demikian. Perkenalkan, nama saya Faisal, saya barista dari Arkeo Cafe. Supaya teman-teman tidak segan untuk bertanya, tentunya selain bertanya tentang Pak Soto itu ya. Bercanda, sorry. Tentunya saya sebagai barista sangat senang sekali kita untuk saling sharing tentang kopi, entah itu tentang dunia F&B dan lain-lain. Segala masukan tentang produk kami, entah itu suasana, entah itu kebersihan, sehingga teman-teman ketika masuk ke Arkeo Cafe layaknya rumah kedua. Teman-teman merasa nyaman, dan menurut saya percaya kopi yang enak terlahir dari koneksi yang saling memaklumi dalam suatu diskusi, sehingga tercipta obrolan yang saling harmonis. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. See you. Kalau teman-teman, bagi teman-teman yang mau bisa live WA, silahkan komen di bawah setelah video ini jadi. Sebenarnya nggak ada metode selain praktek atau misalkan langsung bisa gara-gara lihat video. Cuman ini sedikit memotivasi teman-teman bagi yang mau belajar latte art. Silahkan disimak videonya sampai habis. Barangkali ada yang mau ditanyain, nanti silahkan komen di bawah ya. Ke luar negeri mulai mana? Untuk orang iya. Serius bang, untuk orang mah dong ya, angin dong nah. Claudia Pradana sih bukan. Nih ada di sini. Dong angin tak.
teman-teman, di sini saya bakal ngedail. Jadi bedanya ngedail sama kalibrasi itu beda guys. Kalau ngedail itu untuk mencoba rasa kopi supaya rasanya konsisten dengan karakter kopi yang seharusnya. Kalau kalibrasi, misalkan kalau rasanya kurang pas, baru kita rubah ukuran bubuk kopi atau green size, dos, dan tekanan air, suhu, dan lain-lain. Jadi simpelnya itu kalau ngedail itu tiap hari dilakukan biar rasanya konsisten. Kalau nggak konsisten baru dilakukanlah kalibrasi. Oke teman-teman, kita lanjut pembuatan espresso. Saya menggunakan 20 gram bubuk kopi. Jangan lupa kita flash dulu. With every corner keen and fine, new faces in the world's design. Through city. Kebetulan kopi yang kami miliki pakai house blend full arabica, ada ranca Bali, gayo, sama kerinci. In this dance will never be the same. Dengan 20 bubuk kopi menghasilkan 40 mili espresso atau saripati kopi kalau untuk gampang dicernanya. Nah, sebelum kita cicipi atau mencobai si espresso ini, usahain mulut kita atau lidah kita atau palet kita netral dengan cara minum air. Cafes hum with tales untold, where love and laughter unfold. Rasanya sesuai karena kebetulan dari 3 origin ini, tiga-tiganya nggak ada proses wash, 2 natural, 1 honey, jadi cenderung biar karakternya lebih ke fruity tapi tidak mengganggu banget asamnya. Next kita cobain di milk base nya ini. Meracik rasa tanpa perlu banyak bicara, bukan tentang terlihat menarik, tapi tentang memberi kesan. Secangkir kopi yang baik selalu dibuat oleh tangan yang tahu detail. Di balik espresso yang kuat, ada ketenangan yang bekerja. Tidak mencari perhatian, cukup biarkan aroma kopi yang memperkenalkan. Class is silent, coffee speaks. Sebagian orang datang untuk kopi, sebagian lagi untuk suasananya. Latte art bukan penentu utama rasa kopi. Secantik apapun gambarnya, yang diminum tetap rasanya. Tapi, di dunia kopi, latte art sering jadi barometer kecil. Seberapa lama seorang barista berkecimpung di balik mesin espresso? Karena, di balik satu pola sederhana, ada jam terbang, konsistensi susu, kontrol espresso, dan tangan yang sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan. Halo teman-teman, saatnya sekarang saya membahas lungo. Apa sih lungo? Gak jauh beda sih, sama halnya kayak espresso. Nanti penjelasannya setelah saya membuat. Lungo bedanya sama espresso. Kalau lungo dia pakai rasio 1:3. Kalau misalkan saya pakai dos atau bubuk kopi 20 gram, berarti yieldnya itu 60 mg. Dan
ekstraksinya pun di 35 sampai 40. Next kita bakalan bahas ristretto. Habis bahas ristretto, nanti kita bakal ambil kesimpulan. Espresso, ristretto, lungo diperuntukkan untuk apa sih sebenarnya? Tapi nanti next di video selanjutnya. Thank you. Halo teman-teman, saya akan bukan menjelaskan sih, lebih ke sharing. Sebenarnya espresso itu apa sih? Sambil saya menyeduh, nanti di akhir saya akan jelaskan. Halo teman-teman, sebenarnya bukan espresso aja, cuman yang paling familiar itu espresso. Ada banyak sebenarnya, saripati kopi itu ada banyak. Espresso, ristretto, sama lungo. Tapi yang pengen saya bahas satu-satu dulu ya. Kalau untuk espresso, dia itu rasionya 1:2. Contoh, saya pakai 20 gram bubuk kopi dan hasilnya itu 40 Hilt atau 40 mg espresso atau sari kopi untuk di espresso sendiri. Banyak orang mengenal V60, V62 atau French press, tapi pernah dengar Aeropress? Aeropress-nya adalah metode manual brew yang menggunakan kombinasi perendaman dan tekanan udara untuk mengekstrak kopi. Hasilnya cenderung bersih, manis, bodi sedang, dan tingkat keasamannya lebih seimbang dibanding banyak metode seduh lainnya. Karena waktu seduhnya singkat, biasanya hanya sekitar 1-2 menit, Aeropress mampu menghasilkan secangkir kopi dengan karakter yang kompleks tanpa rasa pahit, berlebihan jika proses ekstraksinya tepat. Itulah alasan mengapa Aeropress menjadi salah satu metode favorit para barista dan pecinta kopi. Praktis, mudah dibawa kemana saja, tetapi tetap mampu menghasilkan kualitas rasa yang luar biasa. Kalau kamu sudah pernah coba kopi yang diseduh dengan Aeropress,